Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait alasan TMS, di mana alasan TMS ini sudah saya jelaskan detailnya di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini tindak lanjut dari video sebelumnya ya Bapak Ibu. Kalau yang belum lihat silahkan dicek postingan sebelumnya. Nah, untuk yang video kali ini saya fokuskan, ini masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk Bapak Ibu yang TMS atau tidak lolos administrasi mengajukan sanggah. Namun ada beberapa prosedur yang harus Bapak Ibu perhatikan. Sekarang itu saya akan sharing bagaimana cara membuat kata-kata yang berkaitan tentang TMS alasan seperti ini. Alasan memilih formasi yang tidak sesuai, kemudian alasan berkas yang diunggah salah atau tidak sesuai ketentuan. Nanti saya akan bahas satu persatu. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan sanggah, Bapak Ibu itu deskripsinya dibatasin ya untuk karakternya. Kalau tidak salah itu 300 kata, 200 sampai 300 kata untuk Bapak Ibu bisa mendeskripsikan sanggahan terkait TMS Bapak Ibu. Jadi saya contohkan bagaimana agar lebih efektif dan mudah diterima oleh panitia. Jadi tidak bertele-tele ya deskripsinya. Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif ChatGPT. Nah, untuk ChatGPT ini ada prompt atau ada kata-kata khusus atau kata-kata perintah khusus yang nantinya bisa digunakan membuat deskripsi terkait alasan TMS ini. Saya contohkan yang nomor 1 ini. Kebetulan sudah saya siapkan ya Bapak Ibu di sini. Nah, untuk alasan TMS ya, untuk prompt sanggahannya itu silakan Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu masuk ke Google Chrome, tuliskan ChatGPT, kemudian masuk ke halaman awal ya, chatgpt.com. Nah, kalau sudah sampai sini, Bapak Ibu tahan dulu. Bapak Ibu bikin promptnya terlebih dahulu. Nah, prompt itu kata perintah ya Bapak Ibu. Kata perintah yang ingin digunakan ketika ChatGPT bekerja itu harus sesuai kata-katanya. Jadi misalnya Bapak Ibu itu tidak lulus atau tidak memenuhi syarat karena memilih formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi, atau lebih tepatnya pada poin 1 ini ya. Nah, Bapak Ibu bikin seperti ini, seolah-olah ChatGPT itu sebagai peserta P3K ya, yang tidak lolos administrasinya atau tidak memenuhi syarat oleh verifikator. Nah, kata-katanya seperti ini. Anda ini dimaksudkan untuk ChatGPT ya, seolah-olah ChatGPT itu menjadi peserta P3K gitu. Anda adalah peserta P3K yang tidak memenuhi syarat administrasi ya, karena berkaitan tentang administrasi. Tidak memenuhi syarat ini dimaksudkan pada TMS ya, kembali lagi di poin 1 ini. Nah, terus ini kan yang memverifikasi adalah tim verifikator ya, jadi sebutkan saja oleh verifikator, tidak usah verifikator Pemda apa gitu, tidak usah, tinggal secara umum aja tim atau oleh verifikator. Nah, dengan alasan atau karena alasan dikasih tanda petik 2 ya, memilih formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Ini sebagai bentuk penegasan alasan yang poin 1 ini, sebagai penegasan saja Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dicantumkan di dalam tanda petik ini, silakan Bapak Ibu titik ya. Nah, kemudian perintah berikutnya Bapak Ibu buatkan kalimat sanggahnya, atau bisa jadi buatkan kalimat sanggahan secara spesifik. Kenapa secara spesifik? Karena dari aturan atau prosedurnya tidak boleh lebih dari 200 kata kalau tidak salah ya aturan deskripsinya. Jadi memungkinkan untuk ChatGPT ini tidak bertele-tele dalam membuat kalimatnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah buat seperti ini silakan di copy ya. Kemudian ChatGPT yang Bapak Ibu masuk tadi di Google Chrome tinggal paste di sini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu.
ini sudah sangat lengkap ya. Nanti ini kan masih masih mentahan ya. Jadi Bapak Ibu silakan di copy ya, di copy, kemudian nanti Bapak Ibu salin dan tempel di Microsoft Word. Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk edit, dan yang kedua untuk melihat berapa banyaknya kata yang di sini ya. Nanti akan terdeteksi banyaknya kata, karena di aturannya itu deskripsinya tidak boleh dari 200 kata atau maksimal 300 lah ya. Nah misalnya silahkan ditulis nama lengkapnya siapa, misalnya nama lengkapnya Budi ya misalnya ya. Nah sini saya Budi ingin mengajukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi yang menyatakan, saya perbesar dulu, yang menyatakan saya tidak memenuhi syarat dengan alasan memilih formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah kemudian Bapak Ibu di sini paragraf kedua ini masih kurang dari 200 kata ya, artinya masih aman Bapak Ibu. Nah tujuannya diedit di Microsoft Word agar Bapak Ibu mendeteksi nih paling banyak kata-katanya berapa gitu. Nah di sini paragraf kedua lanjutan ya, setelah mencermati kembali kualifikasi pendidikan dan persyaratan yang tercantum dalam pengumuman formasi, saya yakin bahwa pendidikan terakhir saya jelaskan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu itu di sini jelaskan jurusan dan prodi, misalnya sarjana ekonomi lah ya. Nah sarjana ekonomi, nah tuliskan saja sarjana ekonomi. Tentunya ini harus sesuai dengan ijazah Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh, sarjana ekonomi. Kemudian telah memenuhi ketentuan kualifikasi yang diminta untuk formasi ini. Selain itu saya juga memiliki pengalaman relevan yang mendukung kemampuan saya dalam menjalankan tugas-tugas pada formasi ini. Ini sudah otomatis oleh sistem. Bapak Ibu hanya mengedit beberapa saja ya. Nah kemudian kita lanjut ke paragraf 3. Oleh karena itu dengan ini saya mohon agar hasil seleksi administrasi saya ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya siap menyediakan dokumen tambahan atau bukti pendukung lain untuk memperkuat kesesuaian kualifikasi saya. Jadi nanti selain deskripsi Bapak Ibu itu ada menu upload ya, menu upload yang dimana nanti Bapak Ibu harus mengupload dokumen yang diminta, seperti misalnya ini kan mengenai ijazah ya, jadi silakan diuploadnya ijazah, atau misalnya mengenai surat keterangan misalnya, silakan disesuaikan ya. Nah paragraf berikutnya, demikian sanggahan ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar dapat diberikan kesempatan lebih lanjut dalam proses seleksi ini. Nah berarti untuk yang paragraf terakhir ini menunjukkan bahwa ada profesionalitas Bapak Ibu dan ada keyakinan ingin melanjutkan ke proses berikutnya. Nah ini ditujukan untuk kepada verifikator sebagai bentuk niat Bapak Ibu untuk memperbaiki hal tersebut atau memperbaiki administrasi yang salah gitu ya. Nah kemudian ini tentunya terima kasih atas perhatian dan pertimbangannya. Ini menunjukkan kalimat etika ya, sopan santun, dan silakan Bapak Ibu tuliskan nama ya, yang ini sebagai contoh ya, misalnya nama, dan untuk meyakinkan ini nicknya Bapak Ibu, misalnya tuliskan nick Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti ini kan tidak kurang dari 200 kata ya, artinya sudah memenuhi syarat untuk pengajuan sanggah. Tinggal Bapak Ibu copy dan salin di kolom deskripsi sanggahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua sama aja Bapak Ibu harus seperti tadi ya. Nah prompt ini di copy ya, kemudian ini yang baru ya, yang baru paste di sini. Nah yang ininya diganti Bapak Ibu, ini dengan TMS alasan yang berbeda ya. Nah kita ambil misalnya
yang inilah contoh ya, sebagai contoh kita copy. Nah, kita pastikan di sini Bapak Ibu. Pas foto dan KTP tidak sesuai ketentuan, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, nanti secara otomatis akan ya. Nah, nanti prosesnya sama kayak yang di awal, di copy dulu ya, kemudian salin dan pastekan di sini. Nah, kalau misalnya terlalu ini tinggal dihapus Bapak Ibu. Nah, ini kan 243 kata ya, berarti ininya harus dihapus saja Bapak Ibu, biar tahu kapasitasnya berapa gitu. Nah, di sini 110 kata. Nah, silakan Bapak Ibu edit yang sekiranya perlu diedit. Nah, ini sudah mewakili Bapak Ibu, mewakili kata-kata yang sopan, profesional, kemudian tidak bertele-tele, sesuai video yang saya upload sebelumnya mengenai prosedur sanggahan. Tujuannya agar mencari simpati ya dari verifikator agar luluh gitu, agar bisa lolos dan dipertimbangkan. Mungkin itu saja share kali ini. Silakan Bapak Ibu share ya, dibagikan ke teman-teman yang TMS dan merasa kebingungan untuk menyusun kata-katanya. Ini memanfaatkan teknologi untuk keperluan yang positif. Semoga membantu. Terima kasih yang udah subscribe dan support channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.